Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Abu Hanifah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 beserta terjemahannya, keutamaannya, dan rahasia-rahasia di balik surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi atau dalam bahasa Arab Al-Kahf yang artinya gua, disebut juga Ashabul Kahfadalah, surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 110 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat Al-Kahfi ini turun setelah surat Al-Ghasyiyah dan surat Asy-Syura dalam satu paket. Artinya, surat Al-Kahfi menurut Ibnu Asyur turun secara sekaligus, tidak dicicil satu per ayat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik yang menyampaikan bahwa surat Al-Kahfi itu turun secara sekaligus yang diiringi oleh 70.000 malaikat. Lelaki yang mendatangi Nabi sebagaimana disebutkan dalam Umdatul Qori adalah Usaid bin Hudair. Sahabat Nabi yang wafat pada tahun 20 Hijriah ini merupakan sahabat Nabi yang termasuk merdu bacaan Al-Qur'annya. Dinamai Al-Kahf atau Ashabul Kahf yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surah ini, yaitu tentang 7 orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya, dan masih banyak lagi kisah yang diceritakan dalam surat ini. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, yaitu ayat 1 sampai 10, maka ia akan dijaga dari godaan Dajjal. Dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka cahaya orang tersebut akan menerangi hingga Jumat berikutnya. Perlu diketahui, 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi ini memiliki keutamaan, yaitu dari An-Nawas bin Sam'an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abu Darda ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Apa hikmah disunahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat? Hari Jumat dalam banyak riwayat adalah hari di mana akan terjadi kiamat kubro. Surat Al-Kahfi sendiri juga mengisahkan tanda-tanda kiamat seperti runtuhnya dinding yang menahan Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Kahfi inilah Allah memberi kita sinyal untuk selalu siaga dan bersiap untuk terus berlindung dari fitnah terbesar sebelum kiamat, yaitu Dajjal. Apa hubungan antara surat Al-Kahfi dan selamatnya kita dari fitnah Dajjal? Qadi Iyad, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Al-Minawi menyimpulkan, siapa saja yang memahami makna ayat-ayat Al-Kahfi akan dapat menemukan cara untuk selamat dari fitnah Dajjal. Allah juga secara khusus memberikan perlindungannya pada kaum beriman yang membaca dan menghafalkan surat Al-Kahfi. Dari paling kelam sepanjang sejarah manusia, Dajjal. Di surat ini pula lah terdapat 4 ujian yang dengannya Dajjal akan banyak menyesatkan manusia, fitnah keimanan, harta, ilmu, dan kekuasaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadid.
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar menjadikannya pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.